Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas jurnal yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan Islam dan Barat karya Dede Pasturozi. Kenalin, nama saya Muhammad Raffi Anugrah dan teman saya Muhammad Fauzan. Wah, ternyata topiknya berat sekali ya, Pi. Soalnya ini tentang perbedaan tentang Islam dan Barat menurut pandangan mereka masing-masing untuk mencari kebenarannya. Betul banget, Jan. Tapi lu tahu nggak sih, Jan? Islam menganggap ilmu bukan cuma soal logika dan eksperimen, Oh, tapi juga wahyu, hati, dan nilai moral. Sementara Barat fokus pada akal dan pengalaman indrawi saja. oh gitu. Ya, Oke, Pi, kita mulai dari bab satunya dulu tentang tentang pengantar epistemologi. wah apa tuh Jan epistemologi? Jadi begini, dalam jurnal ini nih dijelaskan bahwa bidang yang membahas soal asal dan sumber ilmu disebut epistemologi. Ya, epistemologi itu sederhananya teori pengetahuan. Islam dan Barat punya dasar epistemologi yang berbeda. Nah, benar. Nah, di Islam itu sama Barat tuh berbeda. Misalnya, Islam tuh memandang ilmu berasal tuh dari Allah, sedangkan Barat memandang ilmu berasal dari rasio dan pengalaman manusia. Nah, dari perbedaan tersebut, dasar itu aja, arah dan tujuan ilmu sudah berbeda jauh. Jadi begitu ya. Oh, gitu ya. Kita lanjut ke bab 2 nih Jan. Apaan tuh? Yang judulnya Sumber Ilmu dalam Islam. Dalam Islam, sumber ilmu itu ada 5. Yang pertama, wahyu. Ini paling tinggi karena datang langsung dari Allah lewat Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua tuh kayak berita yang benar atau kabar sadis. Misalnya, informasi dari sumber terpercaya seperti ulama atau hadis mutakhir. Nah, yang ketiga ini ada akal. Akal penting banget buat berpikir, menafsirkan, dan memahami ciptaan Allah. Nah, yang keempat itu indra. Semua pengetahuan duniawi kita lewat itu penglihatan, pendengaran, dan pengerabah dan pengalaman langsung yang kita alami. Dan yang terakhir, yang kelima ini ada ilham dan intuisi, yaitu pengetahuan batin yang datang dari petunjuk Allah lewat hati yang bersih. Nah, jadi ilmu dalam Islam itu lengkap dan nggak cuman logika, tapi juga spiritual dan moral. Oh, jadi begitu. Iya. Sekarang kita lanjut ke bab 3 nih, Jan. Apaan tuh? Yang judulnya itu Sumber Ilmu dalam Barat. Tadi kan udah Islam, sekarang Barat nih. Oke, sekarang ke barat ya. Ya, sekarang kita bahas pandangan Barat. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Barat cuma mengakui 2 sumber utama, yaitu akal dan indera. Nah, di situ juga ada 3 aliran besar, yaitu realisme, empirisme, dan kritisme. Betul banget, Jan. Terus di sini ada rasionalisme, percaya bahwa pengetahuan sejati datang dari akal, kayak Descartes dengan aku berpikir maka aku ada. Nah, kalau empirisme tuh bilang semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Tokohnya tuh kayak seperti Bacon dan Locke. Lanjut di sini ada kritisme dan dari Ken mencoba menggabungkan dua-duanya, tapi tetap mereka nggak melibatkan wahyu. Akibatnya tuh kayak ilmu barat itu berkembang pesat dalam sains dan teknologi, tapi secara menekankan tidak memiliki nilai moral dan spiritual. Jadi begitu. Ya, oke Pi, sekarang kita lanjut ke bab keempat, Apa tuh ya, Jan judulnya? yaitu perbandingan dan implikasi. Oh, jadi gini. Perbedaan ini besar banget dampaknya dalam Islam. Ilmu diarahkan untuk mengenal Allah dan menegakkan kebenaran. Kalau dari Islam segitu. Cuman kalau dalam barat itu ilmu diarahkan untuk menguasai alam dan memenuhi kebutuhan manusia. Tapi tetap Jan, keduanya punya kelebihan masing-masing. Barat kuat di metode ilmiah dan logika, tapi Islam unggul dalam nilai moral dan arah hidup.
Nah, kalau digabungkan itu sebenarnya bisa sih saling melengkapi. Metode barat yang sistematis bisa dipakai, tapi harus dibimbing nilai Islam biar ilmu kagak disalahkan Iya, gunakan. benar banget tuh Jan. Biar ilmu tetap jalan menuju manfaat, bukan kehancuran. Benar. Oke teman-teman, kita sudah akhir-akhir di bagian kesimpulan, yaitu jadi kesimpulannya tuh sumber ilmu Islam tuh lebih luas dan menyeluruh karena menggabungkan akal, indra, wahyu, dan ilham. Sedangkan Barat membatasi diri pada akal dan pengalaman, sehingga ilmunya cepat berkembang tapi kehilangan arah spiritual. Ilmu yang ideal itu harus seimbang, maju secara sains, tapi juga kuat secara iman. Betul banget tuh Jan. Seperti kata penulis jurnal, ilmu dalam Islam tidak hanya untuk memahami dunia, tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke teman-teman, sekarang tuh kita ada di bagian penutupan. Wah cepet banget ya Jan, kita nggak berasa banget ini udah penutupan. Tentu, karena kita tuh membahas tentang jurnal yang tentu asik banget, yaitu sumber ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Nah, semoga menambah wawasan dan ilmu teman-teman semua tentang memandang ilmu Islam secara luas dan benar. Nah, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa subscribe dan bagikan videonya ya. See you.